Oke, jadi poin ketiganya adalah keunggulan gagasan. Ya. Oke, jadi suatu solusi ya. Jadi kalau kita menyampaikan gagasan tentang solusi baru gitu ya. Nah, suatu solusi baru itu bisa berupa sebuah sistem baru, model baru, metode baru, algoritma baru, ya, tergantung bidang kita dan juga tergantung topik penelitiannya. Nah, ini bisa dinilai, ya, dievaluasi gitu ya, dalam lebih dari satu kriteria atau indikator kinerja. Ya, jadi gampangannya kalau kebetulan bidang saya telekomunikasi, jadi kalau sistem komunikasi itu indikator kinerjanya bisa banyak ya, mulai dari bit error rate ya kalau sistem komunikasi digital, bit error rate ataupun S per N ya. Tapi juga misalkan konsumsi bandwidth ya atau mungkin efisiensi spektrum, kemudian juga mungkin efisiensi daya ya, kemudian kompleksitas ya dan lain-lain ya. Jadi ada banyak indikator kinerja dari sistem komunikasi. Nah, bentuk gagasan yang lain, entah itu sistem, model, metode, ataupun algoritma, itu pasti juga punya lebih dari satu indikator kinerja. Ya. Jadi nanti bisa kita lihat bahwa pada dasarnya itu nggak ada solusi yang benar-benar sempurna yang sudah unggul di semua kriteria kinerja, karena biasanya ada beberapa kriteria kinerja itu yang sifatnya kontradiktif ya. Jadi kita bisa menaikkan kita bisa menaikkan nilai indikator kinerja A, tapi sebagai akibatnya indikator kinerja B akan turun. Biasanya begitu ya. Jadi eh, seringkali terjadi ada beberapa indikator kinerja yang tidak bisa naik secara bersamaan. Yang kalau yang satu naik, yang lainnya akan turun. Ya. Seringkali terjadi seperti itu. Ya. Nah, keunggulan solusi itu jadi artinya gini, kenapa kok ini penting saya sebutkan di sini? Karena nanti ketika membandingkan solusi yang kita usulkan dengan solusi yang sudah ada sebelumnya, maka Bapak Ibu jangan hanya memandang satu indikator kinerja saja, tapi perlu melihat beberapa indikator kinerja. Sehingga nanti akan terlihat itu unggulnya di indikator kinerja yang mana saja dan bagaimana seperti apa kinerja di indikator yang lain ya supaya kelihatan semua ya. Jadi keunggulan solusi kita ya itu bisa kita tunjukkan melalui perbandingan langsung dengan solusi-solusi yang jadi pesaing dan perbandingannya itu lebih dari satu kriteria kinerja yang relevan ya. Nah, ini contoh ya suatu usulan algoritma baru diklaim lebih unggul dari algoritma yang sudah ada sebelumnya dalam hal atau dalam indikator kinerja yang berupa akurasi misalkan. Nah, oke, akurasinya tinggi ya, tapi belum tentu algoritma tersebut unggul dalam kompleksitas. Nah, kompleksitas ini kenapa jadi salah satu indikator kinerja karena biasanya kaitannya misalkan dengan biaya yang makin kompleks, biayanya makin tinggi atau mungkin waktu komputasinya juga makin lama ya karena sistemnya kompleks, algoritmanya kompleks ya. Kemudian bisa juga belum tentu unggul dalam efisiensi sumber daya, belum tentu unggul dalam kompatibilitas, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi oleh karena itu kita selalu perlu memandang atau melihat lebih dari satu indikator kinerja. Nah ini contohnya ya, ada dua contoh di sini. Ini dua-duanya kebetulan dari mahasiswa saya. Ini papernya mahasiswa saya. Jadi yang atas ini kita lihat si penulis ini ingin membandingkan tiga metode, ya, ingin membandingkan tiga metode. 41 elemen ULA, 41, jadi ini bukan metode ini sebenarnya. Ini desain antena array ya. Jadi desain antena yang pertama adalah 41 elemen ULA, kemudian 41 elemen ULA dengan 41 elemen dengan 30 dB Taylor, dan yang terakhir ini final configuration ini adalah yang diusulkan ya, desain yang diusulkan. Kemudian indikator kinerjanya termasuk ini jumlah perangkat yang dibutuhkan untuk kontrol ya. Kemudian gain maksimumnya, kemudian kemampuan scan loss-nya, kemudian beam width-nya, kemudian juga ketinggian side lobe levelnya. Ya, makin tinggi makin jelek ya. Jadi di sini juga dilihat. Jadi ini ada, kalau kita lihat, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kriteria kinerja yang kita gunakan
untuk membandingkan 3 metode yang berbeda ini. Jadi 2 yang atas ini pesaingnya, metode pesaing, desain pesaing ya. Yang paling bawah ini adalah desain yang diusulkan dalam paper. Demikian juga ini. Ini kita lihat ini apa namanya? Desain yang mau dibandingkan ada 4 ini ya. Desain PA ini phased array, ini MIMO, ini phased MIMO, kemudian ini desain yang lebih umum yang baru yang diusulkan dalam paper ini. Kemudian indikator kinerjanya ini banyak banget ini, GTR, SNR, SIR, Rmax, Sigma, Pmax, N dan PFA ini ya. Jadi ada banyak indikator kinerja yang dibandingkan. Dan nanti bisa kita lihat bahwa final configuration ini misalkan ya, yang di atas ini sebenarnya juga nggak selalu unggul ya, nggak selalu unggul. Tapi untuk konteks aplikasi yang diinginkan ya, yang menjadi latar belakang permasalahan ya, ternyata final configuration ini yang diusulkan dalam paper ini yang memberikan indikator kinerja yang paling baik ya. Ya, artinya yang paling sesuai untuk aplikasi yang diinginkan, paling sesuai untuk mission requirement ya yang diinginkan ya. Jadi ya apa namanya? Ya bisa kita unggulkan gitu ya. Bisa kita sebut unggul untuk konteks aplikasi tersebut ya. Yang waktu itu memang belum banyak yang menemukan gitu ya. Belum banyak yang menemukan. Jadi solusi-solusi sebelumnya itu belum berhasil mendapatkan desain mission requirements atau kebutuhan untuk konteks penerapan atau aplikasi tersebut. Ya, oke, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut lagi. Yang keempat,